Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dizulfa, NIM T2017-9058 dari Tadris IPS IAIN Jember. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jadi, kita akan bahas tentang tema mobilitas sosial dan subtema pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, jadi sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi selamat menikmati video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, subbab yang pertama yaitu mobilitas sosial. Langsung saja kita bahas pengertian dari mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Jadi, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal. Dibagi menjadi dua, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, bentuk yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Oke, kita kembali lagi ke mobilitas vertikal ke atas. Apa sih mobilitas vertikal ke atas itu? Jadi, mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan. Contohnya perjalanan hidup Bapak Joko Widodo. Dulunya beliau adalah menjadi pengusaha mebel dan menjadi wali kota Solo, terus menjadi gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Nah, jadi mobilitas yang terjadi karena proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, contohnya di sini ada pengusaha yang sukses, akan tetapi dia bangkrut sehingga ia beralih profesi menjadi pedagang kelontong. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Jadi, mobilitas sosial horizontal yaitu perpindahan individu atau kelompok sosial dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat. Nah, contohnya pertukaran pelajar antar negara. Meskipun terjadi pertukaran pelajar, akan tetapi mereka tetap menjadi seorang pelajar. Dan juga tidak terjadi perubahan status sosialnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, jadi faktor pendorong mobilitas sosial dibagi menjadi 7. Yang pertama, status sosial. Ketika seorang lahir, mereka sudah berhak memilih atau mengubah status sosialnya. Nah, biasanya terjadi pada sistem masyarakat terbuka yang lebih banyak mendapatkan peluang untuk melakukan mobilitas antar kelas dibandingkan dengan sistem masyarakat yang tertutup. Yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Nah, semisal ada keluarga yang ekonominya rendah, tentu mereka akan berusaha untuk memperbaiki ekonominya sehingga terjadi mobilitas vertikal ke atas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh penyediaan kebutuhan
dapat menimbulkan ketidaksejahteraan. Nah, hal ini dapat memicu terjadinya mobilitas sosial karena tentunya mereka akan melakukan perpindahan wilayah ke wilayah yang lain yang dianggap lebih menguntungkan. Poin yang keempat yaitu situasi politik. Nah, situasi politik di suatu negara yang stabil dapat memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Juga peningkatan kelas sosial seseorang melalui mobilitas sosial vertikal ke atas serta mobilitas sosial geografis mungkin terjadi. Di sisi lain juga kondisi politik suatu negara yang tidak stabil bisa membuat kemungkinan merosotnya strata sosial penduduk akibat mengungsi atau pindah sementara ke negara lain yang lebih aman. Contohnya juga seperti kayak TKW gitu ya. Faktor yang kelima yaitu struktural. Nah, dapat kita contohkan seperti presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Joko Widodo. Nah, ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Nah, jadi dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita membahas tentang faktor yang keenam yaitu individu. Nah, dari faktor individu ini kita bisa lihat dari kualitas faktor perorangan. Semisal dilihat dari segi pendidikannya. Nah, semisal ada 3 orang lulusan sarjana pendidikan, mereka sama-sama untuk mendaftar menjadi guru di suatu sekolah. Nah, dari situ hanya 1 orang yang diterima karena hanya dia yang dianggap memiliki potensi yang dianggap mampu untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Selanjutnya itu kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, hal ini tentu akan mempermudah seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, semisal ada anak tukang becak yang hanya lulusan SD, akan tetapi dengan adanya beasiswa, anak tersebut bisa lanjut sampai sekolah yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat mobilitas sosial yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kemiskinan, diskriminasi, pengaruh sosialisasi, kelas sosial, dan yang terakhir perbedaan jenis kelamin. Jadi, keempat faktor tersebut dapat memicu terjadinya penghambatan mobilitas sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.